Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Kembali Dialog TTD, Takon Dokter. Ini kerjasama Radio Pesona Wonosobo dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Wonosobo. Dan Pesona Inspira telah hadir di studio ya, narasumber. Kita tahu pandemi COVID-19 itu kan belum usai gitu ya. Terus sekarang nih justru dikejutkan lagi dengan munculnya kasus hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak. Nah, makanya Radio Pesona Wonosobo ini menghadirkan anggota IDI. Iya, ada Dr. Ernawati S, spesialis anak MSC. Kita sapa dulu. Selamat siang Dr. Erna. Selamat siang. Iya. Saya Dr. Erna. Iya, kabar baik Dr. Erna. Alhamdulillah baik. Iya. Tidak bertugas atau tadi? Sudah selesai. Oh. Ya. Baik, kita punya bahan yang cukup menarik atau tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan hepatitis akut ini dokter. Sebenarnya saya juga penasaran sih tentang hepatitis ini, dan penyakit ini kan sama nggak sih dengan penyakit hepatitis yang pada umumnya begitu? Bisa dijelaskan dokter? Ya, sebenarnya pada intinya hepatitis itu merupakan infeksi pada sel-sel hati atau liver ya, hampir sama dengan penyakit hepatitis yang lain. Cuma yang ini penyebabnya aja yang kita belum tahu, makanya masih dibilang misterius. Penyebabnya masih sedang dalam pencarian gitu, karena kita memang belum menemukan penyebab pastinya. Diduga disebabkan oleh adenovirus atau virus yang lain. Kita juga belum tahu ada kaitannya tidak dengan infeksi COVID sebelumnya atau tidak gitu. Jadi yang pasti hepatitis virus akut ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Gitu. Karena kita tahu untuk hepatitis sendiri memang ada tadi ya disebutkan A, B, C, D dan E gitu. Ini berarti memang beda lagi begitu. Beda lagi. Dan tapi ciri-cirinya hampir sama juga nggak dokter? Ciri-cirinya hampir sama sebetulnya. Gejala awal sebenarnya gini, hepatitis akut itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Selain virus, bisa disebabkan karena obat-obatan, termasuk obat tradisional atau obat herbal. Bisa disebabkan oleh kondisi penyakit yang lain sebagai komplikasi. Bisa juga disebabkan oleh kondisi autoimun. Nah, penyebabnya selain itu juga bisa disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit. Yang paling banyak di dunia ini sebenarnya karena virus gitu. Nah, kalau ciri-ciri yang paling umum itu adalah yang paling gampang dikenali untuk penyakit hepatitis adalah kuning. Nah, cuma ada tahapannya dari gejala sebelum sampai ke gejala kuning. Ada gejala awalnya. Nah, ini yang harus kita waspadai saat ini, karena kebetulan saat ini memang lagi banyak kasus serupa gitu. Jadi gejala awalnya ada diare, ada muntah gitu, disertai demam gitu, mungkin badan terasa tidak nyaman gitu. Nah, sementara saat ini juga lagi banyak diare gitu. Jadi kami dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wonosobo juga sangat berharap masyarakat lebih waspada pada kondisi ini. Segera periksakan ke dokter bila anak bapak dan ibu mengalami diare, muntah, disertai dengan demam. Kemudian gejala lebih lanjutnya nanti BAB-nya bisa berwarna pucat, fesesnya berwarna pucat, kemudian pipisnya ya warnanya kemerahan seperti air teh atau seperti Coca-Cola, Coca-Cola sebut merek. Kemudian berwarna kuning di mata, di kulit gitu. Yang paling berat akan disertai penurunan kesadaran. Itu yang paling berat. Hingga seperti kasus yang kita ketahui ada yang meninggal. Gitu. Karena memang dikabarkan di Indonesia juga sudah ada tiga gitu ya. Baik. Dan yang saya tanyakan juga ini kan diketahui menyerangnya ke anak-anak. Sebenarnya ke dewasa bisa nggak sih? Ada kemungkinan nggak sih dok? Yang untuk dewasa tidak menutup kemungkinan, sedang dicari tahu juga kasus ini sampai ke dewasa atau tidak. Gitu. Tapi sementara kasus yang sudah dilaporkan itu terjadi pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun yang paling banyak.
Jadi untuk ciri-ciri atau gejala yang sangat menonjol itu panasnya panas dulu begitu dokter? Tidak, malah biasanya muntah, mencret, gitu. Baik. Dan Pesona Inspira untuk Anda yang ingin bertanya langsung terkait dengan hepatitis akut ini, Anda bisa bertanya dengan Dr. Erna. Beliau adalah spesialis anak, ya. Dan yang pasti ini untuk aktivitasnya di RSI. Di RSI Wonosobo. Iya. Dan RSI Adina. Baik. Ya silakan Pesona Inspira, Anda bisa tanyakan terkait dengan yang sedang bisa dikatakan sebagai bahan perbincangan yang bisa dikatakan yang mengejutkan gitu ya. Padahal kita tahu belum usai untuk pandemik gitu. Tiba-tiba. Betul. Iya. Kalau untuk ini dokter, lewat apa sih penularannya begitu? Ya, penularannya sebenarnya kalau yang pasti gitu kan karena kita belum tahu penyebabnya ini virus apa gitu kan, jadi kita belum tahu penularan pastinya. Cuma kita ketahui hepatitis yang disebabkan oleh virus A dan E itu penularannya melalui fekal oral, artinya lewat mulut dan lewat feses, dari feses ke mulut. Nah ini kaitannya nanti dengan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu. Kemudian kalau hepatitis virus B, C, D itu penularannya lewat darah, gitu. Oke. Ya. Iya. Jadi kalau hepatitis akut ini belum karena kita diketahui. belum tahu pasti, jadi kita lakukan kewaspadaan yang umum, gitu. Jadi artinya seperti penularan penyakit virus hepatitis gitu, kita harus melakukan kewaspadaan. Nah, pertama kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Setidaknya seperti yang kita lakukan pada COVID, kita harus cuci tangan selalu. Kita harus cuci tangan. Itu menghindari persebaran lewat mulut, dari feses ke mulut, dari mulut ke tempat lain yang bisa menularkan seperti COVID, hampir seperti COVID. Kemudian dari darah itu dengan screening ya. Gitu. Yang paling penting adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk sebelum makan kita harus cuci tangan, habis menyentuh apapun kita harus cuci tangan, gitu. Mengolah makanan harus bersih. Kemudian memasak makanan juga kita pastikan dimasak dengan matang, gitu. Kemudian yang paling pasti sih sebenarnya upaya pencegahan, yaitu kita lakukan dengan imunisasi untuk virus hepatitis yang sudah diketahui penyebabnya. Gitu. Iya, ada pertanyaan ini. Saya sapa dulu dari Nurdi Jaraksari terkait dengan hepatitis akut, ada potensi lockdown nggak sih dok, kayak COVID begitu, yang kayak kemarin gitu? Saya belum berani menyampaikan ini pasti atau tidak, tapi kan karena kita belum tahu penyebab pastinya apa, kita belum tahu karakter penularannya apa. Kalau kemungkinan lockdown mungkin belum untuk waktu dekat, kecuali nanti ada kemungkinan penyebab yang lain, seperti ada kaitannya dengan penyebaran yang lewat droplet atau lewat udara. Nah, karena penyebarannya satu lewat fekal oral, kita kan belum tahu lagi. Jadi kita masih tetap harus menerapkan prokes, tetap harus memakai masker, cuci tangan, pakai masker, kita kurangi berkerumun, kemudian kita hindari makan bersama di tempat umum, sebenarnya masih tetap harus kita hindari. Kemudian apa lagi tadi? 6M lah itu tetap harus dikerjakan. Gitu. Nah, ini terkait dengan Bapak Jokowi melonggarkan atau bisa dikatakan untuk masker, itu bagaimana ini dokter terkait dengan penyakit ini juga? Ini kan juga mulut dari mulut juga bisa kan? Betul. Gimana ini dok? Masih beresiko. Tapi kalau saya pribadi dan kami dari tenaga medis, kami masih tetap menganjurkan memakai masker untuk mencegah penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Walaupun sulit ya kalau anak di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun dia belum bisa pakai masker. Ya, cara yang lain adalah kita hindarkan dari kerumunan, tidak dibawa menengok anak yang sakit atau orang yang sakit, karena itu bisa terjadi penularan. Nah, seperti itu. Baik. Tanya lagi, dokter buka praktek di rumah nggak ya? Buka. Di mana lokasi praktek rumahnya dokter? Boleh disebutin nih Mbak? Bisa, boleh. Ya, di Jelamprang. Jadi
Jalan Kiai Karim masuk utara Jalan Dieng, utara Resto Ongklo, masuk ke kanan. Oke, Iya. iya. Baik. Sekitar 200 meter. Buka jam berapa sampai jam berapa ini dokter? Jam 3 sampai jam 5 sore. Setiap hari? Setiap hari Senin sampai Jumat. Oke, baik. Hanya sore aja itu? Sore aja. Pagi nggak? Enggak. Oke, selanjutnya ada juga yang sudah gabung. Sugeng siang Mbak Meta sama Bu Dokter. Saya mau tanya dok, bagaimana caranya kita ngecek hepatitis kita kena hepatitis sebelum benar-benar kita divonis hepatitis? Karena kalau seperti sekarang ada kabar hepatitis misterius, anak-anak tiba-tiba diare jadi parno kan? Terima kasih dokter dari Titis di Kertek. Iya, terima kasih Bu Titis ya. Untuk screening awal selalu kita lakukan pada setiap saat ini pada setiap anak yang datang dengan muntah dan mencret gejalanya, itu kita lakukan pemeriksaan enzim-enzim hatinya. Ya, karena ada pemeriksaan yang nanti menjadi penanda ini ke arah hepatitis atau tidak. Kalau pemeriksaan enzim hatinya naik lebih dari 500, kita curiga itu ke arah hepatitis akut yang misterius ini. Nanti tata laksananya akan mengikuti protap yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Gitu. Jadi jangan khawatir. Makanya kalau Bapak Ibu khawatir anaknya mengalami muntah dan mencret, segera dibawa periksa aja. Kalau sama sudah diare terus muntah, tapi ketika memasuki ke layanan kesehatan dikasih obat ini itu, tetapi selang 2 hari itu memang sudah reda, nggak masalah kan dok? Nggak masalah. Iya. Jadi apa ya? Bisa dikatakan aman-aman saja gitu. Iya, ya saya seperti yang tadi saya katakan sejak awal, kebetulan saat ini juga lagi musimnya diare. Emang gitu. emang di Wonosobo lagi musim diare nih dok? Iya. 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 Sementara gejalanya sangat hampir mirip dengan gejala awal hepatitis. Gitu. Iya. Tapi tidak semua harus divonis ini gitu nggak ya? Tidak semua, tapi untuk kewaspadaan yang lebih untuk kita men-screening juga ini ada kaitannya dengan hepatitis atau tidak, karena lebih baik kita ketahui sejak dini untuk hepatitis ini. Tidak kita ketahui saat pasiennya sudah ada penurunan kesadaran, itu akan lebih sulit tata laksananya. Itu pada awal masuk itu biasanya kita sudah cek enzim hatinya. Oke. Baik, yang saya tanyakan lagi ketika ini hepatitis akut gini ya dokter, berapa lama sih sebenarnya orang yang sudah terkena hepatitis akut gitu, berapa lama sakitnya begitu? Kalau yang hepatitis A dan E itu biasanya sembuh sendiri. Ya, untuk virus biasanya 7 hari sampai 14 hari itu sembuh sendiri. Oke. Terus yang kalau yang B, C, D itu bisa berpotensi menjadi kronis. Yang beratnya adalah B, C, D itu bisa berpotensi menjadi sirosis dan kanker hati. Sirosis ini apa dokter? Sirosis ini kondisi kerusakan liver yang luas, yang apa ya? Jadi sel-sel livernya pada rusak dan gampangnya itu pada mengkeret gitu. Jadi akan menimbulkan komplikasi lainnya begitu? Betul. Penyakit lain bisa datang gitu, gampang banget. Iya. Iya, baik, kita mesti break dulu ini dokter. Masih banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan ke dokter. Dan Pesona Inspira, kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan hepatitis akut ini, silakan Anda bisa gabung di nomor 0823 2383 9996. Saya ulangi lagi, 0823 2383 9996. Dan TTD, Takon-Takon Dokter akan segera kembali. Takon Dokter. Ya, masih bersama anggota ID Wonosobo, Dr. Erna, spesialis anak dan Pesona Inspira. Kita tahu WHO ini menetapkan kasus hepatitis akut ini sebagai kejadian luar biasa pertengahan April, benar nggak dok? Iya, betul. Pertengahan April, iya, benar. Sementara Kemenkes juga masih terus menyelidiki penyebab munculnya penyakit ini yang bisa dikatakan mulai masuk di Indonesia. Sebelumnya memang yang pertama kali di Inggris, betul ya dokter? Betul. Yeah. Karena saya juga tetap memantau gitu ya. Yeah. Karena ngerasa punya anak kecil juga tetap waspada. Seperti yang dikatakan tadi Ibu Titis, parno kalau udah anak diare, ciri-cirinya mirip ke hepatitis akut, otomatis jadi parno banget. Betul. Gitu kan. Dan kalau diare memang tidak bisa disepelekan juga ya dok ya. Iya.
pasti lemas banget si anak. Ya. Udah gitu kurang tenaga juga. Betul. Itu karena memang karena cairan yang keluar juga, terus dia tidak minum banyak. Kebanyakan anak-anak itu kan nggak suka minum minum air putih, sulit banget gitu dokter. Ya, oke, ini mungkin saya kasih sedikit tambahan ya di luar topik hepatitis ini karena ada sangkut pautnya dengan diare gitu. Secara epidemiologi diare masih merupakan penyebab kematian tertinggi pada balita. Nah, ini penyebabnya sebenarnya sebagian besar karena dehidrasi berat yang tidak tertolong. Nah, yang bikin anak-anak lemes ini pertama diare itu yang keluar tidak cuma cairan tapi ada garam elektrolit dari tubuh. Itu yang bisa menyebabkan anak-anak semakin lemas gitu. Nah betul, kalau saat diare itu orang dewasa aja suruh suruh minum gak enak gitu. Anak-anak pun begitu, apalagi yang disertai muntah. Asupan tidak bisa masuk, minum gak bisa masuk, makan gak bisa masuk gitu. Cairan yang paling penting cairan. Nah pada saat diare kadang-kadang orang tua masih nanti mau dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit, nanti lah ini masih mau minum. Padahal anaknya rakus, minum terus gitu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini anak diare yang menunjukkan gejala tanda-tanda dia rakus, pengen minum terus. Maksudnya rakus tuh minumnya tuh lebih dari biasanya gitu, pengen minum terus gitu, nggak kayak biasanya gitu. Ini sebenarnya udah tanda dehidrasi. Tanda lain yang bisa dilihat adalah matanya jadi lebih cekung dari biasanya. Ini sudah dua tanda ini aja yang dijadikan patokan yang membuat diarenya udah nggak bisa disepelekan. Ini harus dibawa ke dokter gitu. Kalau asupan tetap nggak bisa masuk, ini harus diinfus, cairan harus masuk. Karena kalau udah nunggu lemes banget, kadang-kadang dibawa ke rumah sakit mau kita infus sudah nggak bisa karena pembuluh darahnya sudah kempes, cairannya sudah sangat habis gitu. Jadi ini yang bikin diare sering lolos sampai berujung ke kematian balita gitu. Baik, ini bisa menjadi pelajaran untuk ibu-ibu ya, yang lebih memantau kesehatan anak, biasanya lebih dekat ke ibu ya. Harapan kami itu jadi lebih waspada. Sepele ya, kayaknya cuma muntah sama diare gitu. Tapi ternyata efeknya sangat luar biasa. Nah, ini kalau pada saat diare berikanlah air yang mengandung gula garam. Untuk ukurannya sendiri gimana dokter kayak gitu? Biasanya udah ada Oralit nih yang gampang, yang sesuai dengan komposisi gula garam tubuh. Gampang banget, 1 bungkus untuk 200 ml air gitu. Untuk anak di bawah 1 tahun, setiap kali muntah atau mencret tambahkan 50 ml, 1/4 gelas. Misalnya 1 gelas 200 ml, kasih 1/4 gelas. Kalau yang di atas 1 tahun kasih 100 ml. Kalau lebih gede lagi boleh 200 ml gitu. Jadi setiap buang air besar ataupun muntah langsung itu. Betul. Setidaknya dengan dikasih Oralit, ini resiko dehidrasinya akan lebih kecil, sehingga resiko harus dirawat di rumah sakit juga jadi lebih kecil. Nah, Oralit ini ada garamnya. Kadang-kadang bikin muntah. Nggak apa-apa, nanti kasih lagi sedikit-sedikit. Biasanya tapi kalau anak dengan dehidrasi yang saya amati, minum Oralit lahap-lahap aja. Karena enak. Iya. Nggak terganggu dengan garamnya. Tapi kalau yang udah nggak dehidrasi gitu suruh minum Oralit udah nggak mau. Benar. Gitu. Oke. Oralit tuh nggak mahal gitu. Jadi sediakanlah di rumah gitu sebagai pertolongan pertama pada diare. Oke. Dan kita kembali ke tetap ya, kalau diare memang itu sebagai gejala dari hepatitis akut ini ya dokter ya. Dan kita kembali ke hepatitis akutnya lagi. Biasanya itu kan penderita hepatitis pada umumnya mungkin akan diminta sama dokter untuk berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi begitu ya. Yang ditakukan merusak hati lah, merusak ini organ gitu. Ada nggak sih dok kalau apa aja gitu? Ada? Ya kalau yang lebih utama lagi sebetulnya lebih hati-hati dalam kebersihan makanannya. Tidak berbagi tempat makan bersama gitu karena tadi penularannya. Kemudian karena penyebab hepatitis banyak ya. Yang utama sebenarnya karena virus itu tadi. Gitu. Kemudian kalau konsumsi makanan yang biasa harus dinasihatkan pada orang-orang, kalau orang-orang dewasa kebanyakan nggak boleh minum alkohol gitu. Terus makanan-makanan yang berlemak gitu itu harus dikurangi gitu. Dan itu berlaku juga untuk anak-anak yang untuk anak-anak kalau yang lemak-lemak gitu, enggak ya? Tetap
dikonsumsi nggak masalah. Iya, boleh. Oke, baik. Dan Pesona Inspira, oh iya, kalau tadi dokter kan menyebutkan kalau hepatitis A sama E itu 7 hari gitu ya. Kalau yang apa tadi B, C, D itu hampir sampai berapa? Bisa jangka panjang. Jangka panjang kita B, C, D. Nah, saya tanyakan di sini, kalau udah sembuh dari hepatitis itu, ya entah itu A, B, C, D, E gitu ya, kira-kira bisa tertular lagi nggak sih, Dok? Jadi mungkin imunnya udah gini nggak sih? Udah. Ya, kalau misalnya kita udah tertular hepatitis A, mestinya kita sudah punya kekebalan tubuh terhadap hepatitis A. Kemungkinan kita tertular lagi lebih kecil. Gitu. Jadi makanya kan yang paling banyak di dunia ini sebenarnya hepatitis A sama B. Makanya sudah dibuat vaksin untuk hepatitis A dan B. Itu tujuannya untuk itu, untuk mencegah kita terinfeksi hepatitis A dan B. Kalaupun kita tetap terinfeksi, yang namanya vaksin kita tetap masih bisa terinfeksi, tapi tidak seberat kalau kita tidak diinfeksi. Gitu. Jadi karena kita sudah punya daya tahan tubuh, kita sudah bisa melawan dan sudah bisa melindungi diri kita. Gitu. Oke. Baik. Ada pertanyaan nih, dokter? Ya. Dari Tata. Ya, saya Tata, dokter. Waktu saya kecil saya pernah vaksin hepatitis B. Itu bisa melindungi dari jenis hepatitis yang lain enggak sih gitu? Terima kasih gitu. Terima kasih Mbak Tata. Kalau untuk hepatitis B memang untuk perlindungan khusus untuk hepatitis B. Gitu. Sekarang sudah tersedia vaksin untuk hepatitis A, bisa dilengkapi. Kalau yang disubsidi pemerintah itu yang hepatitis B ya, yang kita berikan sejak bayi baru lahir sampai boosternya ada, itu hepatitis B gitu. Nah, yang untuk hepatitis A sementara pilihan dan bisa ditambahkan, tapi sudah ada vaksinnya. Ini kalau Tata tadi itu kalau bisa melindungi dari jenis hepatitis lain nggak sih gitu? Kalau B ya B aja. Gitu iya. Ya? Enggak untuk semuanya. Gitu ya? Oke. Baik. Masih kami buka ya Pesona Inspira untuk Anda yang kepengen tanya-tanya atau takon-takon dokter, karena memang ini program spesial ya, karena ini kerjasama antara ID Wonosobo dan juga Radio Pesona Wonosobo menghadirkan dokter yang masuk atau menjadi anggota ID ya, dan kali ini adalah Dokter Erna, yaitu spesialis anak. Dan saya tanya lagi di dokter, sebenarnya banyak juga sih yang penasaran dengan hepatitis akut ini, dokter. Karena posisinya masih misterius, apa sih yang mesti dilakukan selain tadi tidak menggunakan alat makanan gitu, atau mungkin jaga kebersihan, pakai masker dan lainnya? Ada yang mesti dilakukan oleh ibu-ibu nggak sih selain itu? Lengkapi imunisasi kalau saran saya. Meskipun umur imunisasi itu kan sampai iya, kalau pada anak-anak sampai 18 tahun masih bisa disusulkan. Okay. Gitu. Jadi imunisasi yang belum lengkap masih bisa dikejar untuk sampai usia 18 tahun. Oke. Dan imunisasi lengkap itu kan seumpama juga membutuhkan jangka waktu juga, dokter. Semisal imunisasi ini terus berapa bulan lagi ini gitu ya, atau mungkin bisa bebarengan, itu enggak sih, Dok? Kalau imunisasi yang berbeda bisa diberikan bersamaan gitu, tapi ada imunisasi yang untuk mencapai dosis yang dosis perlindungan yang kita inginkan, perlindungan daya tahan tubuh 100% misalnya, itu harus diberikan berapa kali pemberian. Nah, itu tetap pakai jangka waktu, nggak bisa diberikan semua 5 dosis satu kali. Kemarin ada pertanyaan lucu juga. Gimana? Dokter, saya belum vaksin COVID, boleh nggak vaksin 1, 2, 3 diberikan satu kali? Nggak boleh. Itu jadi perlindungannya itu ada jangka waktunya, kapan 1 bulan, 2 bulan. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi 100%. Itu maksudnya seperti itu. Oke. Jadi kalau yang satu jenis nggak boleh dirapel gitu. Tapi kalau misalnya mau vaksin, misalnya vaksin A dengan vaksin B dilakukan bersamaan, boleh nggak? Boleh. Baik. Tentang hepatitis akut ini juga, dokter, ada yang mengkait-kaitkan dengan vaksin juga. Itu kalau menurut dokter gimana? Kalau dengan vaksin dari yang
laporkan WHO ya, anak yang mengalami hepatitis ini kan usia anak kebanyakan yang usianya 1 sampai 5 tahun itu kan belum divaksin. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan vaksinasi. Gitu. Oke, jadi tidak mencampur keadukan dengan itu ya. Betul. Karena memang ada beberapa orang masih tetap mengatakan ini pasti gara-gara ini nih gitu ya. Jadi memang kalau misalnya gara-gara vaksinasi, kenapa tidak terjadi pada usia-usia yang sudah mendapatkan vaksinasi gitu, tapi justru di usia yang saat ini belum ada vaksin COVID-nya gitu. Oke, baik. Kita break lagi dokter, dan Pesona Inspira kami akan segera kembali di Takon Dokter. Takon Dokter. Takon Dokter. Ya, ada masih bersama TTD Takon Dokter bersama anggota ID Wonosobo, Dr. Ernawati, spesialis anak ya. Dan kita masih mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu hepatitis akut ya. Memang kita perlu waspada juga ya dokter ya terkait dengan penyakit ini. Dan tadi dokter sudah menyebutkan gejala-gejalanya ngeri juga. Kalau tadi disebutkan mulanya mual, muntah sampai diare, kulitnya kuning, mata menguning, terus sampai nyon sewu BAB-nya juga berwarna yang sudah tidak pucat. Iya betul BAB gitu. pucat. Jadi kita memang perlu mewaspadai ya. Di tingkat mana sih kalau kita perlu waspada gitu dokter? Ya. Jadi sebenarnya intinya gini, dalam kita menghadapi situasi yang baru, seperti kita menghadapi COVID gitu, kita sudah dapat pelajaran yang begitu besar dari COVID, dari pandemi COVID. Sekarang kita menghadapi sesuatu yang kita belum tahu pasti ini apa. Jadi mari kita lakukan kewaspadaan lebih. Masyarakat tidak perlu panik, tapi sudah harus tahu apa yang kapan kita harus lebih waspada. Tadi saya ulang sekali lagi ya. Gejala yang harus diwaspadai adalah gejala awalnya mual, muntah, diare, bisa demam ringan, kemudian gejala lanjutannya mungkin BAB-nya menjadi pucat warnanya, kemudian urinnya atau pipisnya jadi warnanya kemerahan, kemudian bisa terjadi gangguan pembekuan darah, misalnya kalau ada gangguan pembekuan darah ya, kemudian bisa terjadi kejang dan penurunan kesadaran. Nah, berarti kita langkah 4 penting nih, langkah penanganan hepatitis akut yang belum kita ketahui penyebabnya ini sesuai dengan himbauan dari Kemenkes. Pertama, kita harus waspada gejala awalnya. Yang tadi yang ringan seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dapat disertai demam. Yang ini hampir mirip dengan kondisi penyakit lain yang saat ini sedang banyak, karena biasanya saat-saat seperti ini, perubahan cuaca dan sebagainya seperti ini, diare yang disebabkan oleh virus itu juga sedang banyak gitu. Kemudian jika muncul gejala awal, jangan panik, segera ke dokter atau ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat, biar bisa dilakukan pertolongan untuk kondisinya dan untuk dilacak ini ada kemungkinan ke arah hepatitis yang masih belum diketahui sebabnya ini atau tidak. Kemudian jangan muncul gejala kuning gitu agar tidak terlambat. Makanya tadi intinya adalah gejala awal kita harus sudah waspada. Sebaiknya gejala awal udah langsung periksa aja gitu biar mantap. Tidak nanti dulu. Jangan nanti dulu. Karena muntah mencret sebagai gejala awal itu gejala yang ringan, jadi sering disepelekan. Ya, ini yang harus kita waspadai. Kemudian jika terjadi penurunan kesadaran, segera dibawa ke rumah sakit yang ada fasilitas ICU-nya. Gitu. Oke, baik. Ini bisa menjadi pelajaran juga buat Pesona Inspira untuk lebih berhati-hati juga ketika mendapati anak ketika muntah ataupun diare, tadi bisa dikatakan gejala awal begitu ya. Jadi memang segera ke tenaga medis atau ke layanan medis gitu. Ya biar tidak langsung merembet ke sana gitu kan dokter, karena memang hepatitis akut ini memang sangat ngeri kalau dibiarkan dan daripada kita kecolongan gitu. Betul. Nah, kemudian saya tambahkan ya, yang kita curigai yang sempat ditemukan ini, arahnya mungkin ke arah adenovirus. Adenovirus ini dari yang
disampaikan oleh Kemenkes ini mungkin bisa mempengaruhi saluran napas dan saluran cerna gitu untuk hepatitis yang misterius ini. Nah, yang penting adalah pencegahannya gimana nih biar nggak terkena hepatitis. Berarti 2 saluran ini yang harus kita lindungi. Yang saluran cerna kita harus rutin cuci tangan dengan sabun seperti yang sudah kita mulai biasakan selama pandemi COVID ini. Kemudian pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Wajib ya. Kemudian tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Termasuk orang tua sendiri nggak? Sebaiknya tidak. Biasanya kan itu kalau lagi nyuapin, orang tuanya ikut makan gitu. Iya, sebaiknya tidak. Iya. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sakit. Jangan anaknya malah dibawa nengok orang sakit. Karena kita belum tahu itu apa. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar gitu. Untuk saluran napasnya masih gunakan masker jika bepergian. Kemudian kurangi mobilitas, jaga jarak dengan orang lain dan hindari keramaian. Iya. Itu cukup menarik. Itu sebagai pencegahan aja supaya anak kita terhindar dari penyakit ini gitu ya dokter ya. Betul. Sebenarnya cukup bisa dikatakan sederhana sekali, tetapi tapi kalau dilakukan agak sulit. Kalau nyuci tangan itu ya yang paling sulit. Enggak kenapa sih cuman nyun sewu ya. Kalau belum terbiasa mungkin agak nggak usah cuci tangan gitu. Tapi padahal itu juga Iya, ya memang membiasakan sesuatu yang baik itu susah. Kalau membiasakan sesuatu yang buruk itu gampang gitu. Tapi ya, akhirnya kita belajar banyak dari pandemi COVID yang sudah kita alami selama 2 tahun lebih ini gitu. Jadi memang itu harusnya udah menjadi kebiasaan kita. Gitu, seingat kita gitu ya, ketika COVID-19 itu kan di Cina waktu itu, tapi tiba-tiba sudah masuk ke Wonosobo. Nah. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Wonosobo juga ketika hepatitis di Inggris, jangan sampai terjadi di Wonosobo gitu ya dokter. Ya. Kita belajar dari yang kemarin gitu kan. Iya, harapannya nggak sampai ke Wonosobo, tapi jangan lupa, jangan salah, Wonosobo ada potensinya, mobilitas masyarakatnya tinggi sebagai salah satu tempat wisata juga gitu. Jadi orang-orang dari luar juga masuk ke sini. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi masyarakat Wonosobo harus meningkatkan kewaspadaan. Jadikan cuci tangan itu menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari dengan atau tanpa adanya penyakit hepatitis yang misterius ini atau tanpa adanya COVID. Iya, oke. Untuk closing ini, mungkin dokter ada mungkin pesan untuk orang tua ataupun mungkin orang tua. Ibu nggak adanya bapak gitu, monggo silakan. Tadi kan sudah tapi dikasih ini aja. Baik, terima kasih. Intinya dalam menghadapi situasi hepatitis akut yang masih misterius ini, orang tua tidak perlu panik berlebihan. Kami juga sudah melakukan antisipasi. Jadi agar tidak terjadi kecolongan seperti COVID, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kuncinya adalah di menjaga kebersihan, kemudian kewaspadaan terhadap gejala yang awal. Jangan sampai menunggu gejalanya berat baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian lengkapi imunisasi untuk mencegah penyakit hepatitis itu sendiri atau vaksin COVID yang sudah bisa imunisasi. Tapi imunisasi yang lain itu juga dilengkapi untuk mencegah penyakit berat yang lain muncul kembali. Gitu. Oh iya, tadi dokter udah nutup, tapi ini ada pertanyaan sebentar. Dokter, kalau sudah imunisasi hepatitis A atau B semisal, apakah bisa diulang lagi, Dok? Nggak perlu diulang lagi. Nggak perlu? Nggak. Oke, iya. Jadi sudah gitu cukup ya. Sudah tenang kalau yang sudah vaksin. Mungkin ini waktu kecil sudah, dewasanya kepengen lagi. Soalnya sudah tidak perlu gitu. Sudah tercapai dosis yang dibutuhkan, harapannya daya tahan tubuhnya sudah terbentuk dan tercukupi gitu. Oke. Baik dokter, kita sudah usai untuk TTD Takon-Takon Dokter. Terima kasih untuk berbagi ilmunya untuk dialog kali ini dokter. Iya, terima kasih kembali. Semoga sehat selalu. Iya, amin. Nanti langsung ini buka praktek sore dong. Iya, betul. Jam berapa tadi? Jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5, sebentar lagi 1 jam lagi untuk persiapan dokter. Selamat ada di Google Map kalau mau cari tempatnya. Oke. Dokter Ernawati, begitu ya? Ya, betul ya. Oke. Dan ini adalah spesialis anak Pesona Inspira, dan tadi sudah menyebutkan di jalan mana untuk prakteknya?
Di Jelamprang. Di Jelamprang. Iya. Bisa. Tadi apa? Jalan Dieng. Nanti Jalan Dieng sebelum Bundaran Utara Resto Ongklo ya. Nanti ada panah. Papan nama, masuk gang ke kanan sekitar 200 meter. Iya. Ingin tanya-tanya langsung juga, jam 3 sore beliau bahkan buka. 1 jam persiapan dokter. Selamat bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pesanan inspirasi demikian untuk TTD Takon Dokter. Untuk kali ini saya Meta Kania, sampai jumpa.